Selamat datang di channel kami Motivasi David. Kali ini kita akan membahas motivasi pejuang garis 2 yang diambil dari kisah Andrea Dian dan Ganindra Bimo. Simak video berikut ini. Doa Nabi Zakaria kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Bayangkan, setelah bertahun-tahun menanti, setelah semua usaha dan doa, harapan itu datang, hanya untuk hancur dalam sekejap. Andrea Dian dan Ganindra Bimo telah melalui perjalanan panjang dan penuh air mata dalam mendapatkan buah hati. Mereka jatuh, terluka, hampir kehilangan segalanya, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Kisah mereka bukan hanya tentang kesedihan, tetapi juga tentang cinta yang tak tergoyahkan. Simak kisah haru perjuangan mereka yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi pasangan pejuang dua garis lainnya. Jangan kemana-mana. Andrea Dian dan Bimo pertama kali bertemu secara kebetulan. Andrea bahkan sempat berpikir, "Wah, itu ada cowok, kok lucu banget." Siapa sangka, pria yang awalnya hanya lucu itu akan menjadi teman hidupnya. Mereka dijodohkan oleh seorang teman dan mulai dekat lewat BlackBerry Messenger atau BBM. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk jatuh cinta. Dan dalam waktu singkat, mereka pun menikah pada tanggal 11 Mei 2013. Setengah tahun setelah menikah, Andrea membawa kabar yang telah lama dinantikan. Dia hamil. Senyumnya merekah, matanya berbinar penuh harapan. Dia dan suaminya mulai membayangkan kehidupan baru dengan kehadiran buah hati mereka. Rumah yang dulu sunyi, kini dipenuhi rencana-rencana indah. Warna kamar bayi, nama-nama yang dipilih dengan hati-hati, serta impian masa depan untuk si kecil. Namun, kebahagiaan itu sekejap berubah menjadi tragedi. 4 bulan kemudian, Andrea mengalami keguguran. Tangisnya pecah saat dokter mengucapkan kata-kata yang paling ditakutinya. Janinnya tidak bertahan. Dunia yang tadinya penuh warna mendadak runtuh. Rasa hampa menjalar di hatinya. Dia kehilangan calon anak yang begitu dia cintai, bahkan sebelum sempat menggenggamnya. Sayangnya, penderitaan Andrea belum berakhir. Beberapa minggu setelah keguguran, rasa sakit luar biasa menyerangnya. Perutnya seperti ditusuk-tusuk belati. Saat dilarikan ke rumah sakit, dokter menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Kehamilan ektopik yang mengancam nyawanya. 1,5 liter darah telah memenuhi rongga perutnya. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal. Harapan untuk bertahan hidup hanya 20%. Di meja operasi, suaminya hanya bisa berdoa, menggenggam tangan yang semakin dingin. Detik demi detik terasa begitu panjang. Akankah Andrea bertahan? Akankah mereka kehilangan segalanya dalam sekejap? Di saat Andrea berjuang melawan maut, Bimo hanya bisa berdoa. Ketika akhirnya Andrea selamat, dia harus menerima kenyataan pahit. Salah satu saluran tuba falupinya diangkat. Harapan untuk memiliki anak semakin menipis. Mereka bukan hanya kehilangan, tapi juga dihantui ketakutan. Trauma itu membuat mereka ragu untuk mencoba lagi. Tahun 2020, secercah harapan kembali menyinari kehidupan Andrea dan suaminya. Setelah semua kehilangan dan air mata, mereka memutuskan untuk mencoba lagi, kali ini dengan program bayi tabung. Mereka tahu jalannya tidak akan mudah, tetapi demi merasakan kehangatan seorang anak,
Dalam pelukan, mereka rela berjuang. Hari demi hari dipenuhi dengan doa dan harapan. Andrea menjalani serangkaian pemeriksaan, suntikan hormon, dan prosedur medis yang melelahkan. Meski tubuhnya lelah dan hatinya penuh kecemasan, dia tetap tersenyum. Ada harapan di matanya. Ada keyakinan bahwa kali ini semesta akan berpihak pada mereka. Namun, takdir kembali menguji mereka. Saat mereka hampir mencapai titik terang, dunia justru dilanda kegelapan. Pandemi COVID-19 melanda, dan Andrea terinfeksi. Dalam sekejap, semua rencana hancur. Program bayi tabung yang mereka perjuangkan harus dihentikan. Andrea tidak hanya berjuang melawan rasa kecewa, tetapi juga melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Malam-malam penuh air mata kembali datang. Mereka bertanya-tanya, mengapa kebahagiaan begitu sulit digapai? Mengapa setiap kali mereka berdiri, badai baru selalu datang untuk menerpa? Tapi kali ini, mereka memilih untuk bertahan. Bukan karena mereka menyerah pada impian untuk memiliki anak, tetapi karena mereka sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada itu. Mereka memilih untuk tetap berjalan bersama, saling mencintai, saling menguatkan, karena di tengah semua luka, mereka masih memiliki satu sama lain. Dan bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup. Hingga hari ini, Februari 2025, Andrea dan Bimo masih menunggu keajaiban. Tetapi mereka tidak lagi berduka. Mereka tidak lagi meratap. Mereka percaya, entah kapanpun itu, rencana Tuhan selalu yang terbaik. Untuk kalian yang sedang berjuang, ingatlah, selama ada cinta, kalian tidak pernah benar-benar kehilangan. Sahabat pejuang garis 2, kisah Andrea Dian dan Ganindra Bimo adalah bukti bahwa tidak semua perjalanan memiliki akhir yang kita harapkan. Tetapi itu tidak berarti kebahagiaan tidak ada di sana. Jika kalian sedang berjuang, jangan menyerah. Tetap berpegangan tangan. Tetap saling menguatkan. Jika kisah ini menginspirasi kalian, tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan motivasi. Jangan lupa subscribe channel ini, Motivasi David, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap percaya.